Namun setibanya dia di sana, pihak resepsionis yang bernama Cindy justru mengatakan kalau Alma sudah meninggalkan klinik tersebut beberapa jam sebelumnya. Dia pergi menggunakan taksi online. Mendengar penjelasan itu, Rosario sebenarnya merasa heran. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2023 silam, seorang perempuan asal negara Honduras datang ke negara Guatemala untuk menjalani operasi kecantikan di sebuah klinik terkenal yang sering didatangi para artis dan orang-orang kalangan atas. Sebelum masuk ke ruang tindakan, dia sempat mengirimkan pesan kepada keluarganya. Tetapi tak ada yang menyangka itu adalah pesan terakhir yang mereka terima dari perempuan tersebut. Keesokan harinya, tiba-tiba perempuan itu menghilang dan dia tidak bisa dihubungi lagi. Pihak klinik mengatakan kalau operasi telah berjalan lancar dan pasien telah pulang dengan selamat. Bahkan mereka juga menunjukkan rekaman CCTV yang menampakkan seorang perempuan didorong dengan kursi roda dan bagian wajahnya juga tampak diperban. Semakin polisi menyelidiki, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Ternyata perempuan tersebut sudah tewas di sebuah sumur dalam kondisi jasadnya yang telah terpisah-pisah. Roque es su paciente. Recordemos que ella acudió a sus clínicas el 13 de junio del año 2023. Apa yang sebenarnya terjadi kepadanya dan apakah benar perempuan di rekaman itu adalah dia? Mari simak kisah di baliknya. Di Guatemala, sebuah negara di kawasan Amerika Tengah, hiduplah seorang pria bernama Kevin Maluf yang berusia 40 tahun. Kevin dikenal berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Keluarganya bahkan disebut masih memiliki hubungan dekat dengan Antonio Maluf, mantan Menteri Ekonomi Guatemala. Tetapi di sisi lain, Kevin membangun reputasinya sendiri di dunia medis, tepatnya sebagai ahli bedah plastik. Dia mendirikan sebuah klinik kecantikan yang bernama Perfectima Body Clinic yang cukup dikenal di negara Guatemala, terutama di kalangan artis, influencer, dan bahkan masyarakat kelas atas yang ingin menjalani prosedur kecantikan. Kepercayaan publik terhadap Kevin semakin besar karena dia diketahui pernah mengikuti pelatihan operasi plastik di beberapa negara seperti Meksiko, Belgia, dan Spanyol. Selain itu, dia juga aktif di media sosial dan sering memperlihatkan hasil operasi kepada para pasiennya untuk menarik perhatian sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kliniknya. Lalu karena ingin menjaga reputasi dan kualitas pelayanan klinik tersebut, Kevin juga memilih staf yang dia anggap berkualitas untuk bekerja bersamanya. Beberapa orang dari mereka yaitu bernama Lydia Silva sebagai dokter anestesi, lalu Susana Rojas yang bertugas sebagai asisten sekaligus perawat, dan Luis Castro yang juga bekerja sebagai perawat. Selain itu ada pula seorang resepsionis yang bernama Cindy yang melayani pasien di bagian depan klinik. Akhirnya dengan citra klinik yang meyakinkan, banyak orang datang ke sana dengan harapan bisa mendapatkan hasil operasi terbaik dari Kevin serta timnya. Kemudian di sisi lain, di dalam kisah ini juga terdapat seorang perempuan bernama Floridalma Roque yang berasal dari negara Honduras, Amerika Tengah. Namun dia lebih akrab dipanggil dengan nama Alma dan sudah berusia 59 tahun. Alma bekerja sebagai perawat profesional yang khusus merawat para lansia. Orang-orang di sekitarnya mengenal dia sebagai sosok pekerja keras, penyayang, dan sangat berdedikasi terhadap pasien-pasien yang dia rawat. Di kehidupan pribadinya, Alma juga dikenal sangat dekat dengan keluarganya. Dia memiliki seorang suami yang bernama Jeremias yang sangat menyayanginya. Dari pernikahan itu, mereka telah dianugerahi 2 orang anak. Hingga akhirnya, Alma pun juga memiliki seorang cucu yang begitu dia sayangi. Namun menjelang usia 60 tahun, Alma mulai merasa kurang percaya diri dengan perubahan fisik yang muncul akibat penuaan. Dia merasa wajahnya mulai mengendur dan bentuk tubuhnya juga berubah. Oleh karena itulah, Alma mulai mempertimbangkan untuk menjalani prosedur kecantikan berupa sedot lemak serta facelift untuk mengencangkan kulit wajahnya.
Sebelum mengambil keputusan, Alma lebih dulu mencari berbagai informasi tentang klinik kecantikan yang dia anggap memiliki hasil operasi terbaik. Dia membaca sebuah ulasan dan melihat hasil prosedur pasien lain, hingga dia pun membandingkan beberapa tempat. Sampai akhirnya perhatian Alma tertuju pada Perfectima Body Clinic milik Kevin yang saat itu memang cukup terkenal di negara Guatemala. Lalu setelah yakin, Alma kemudian menghubungi pihak klinik untuk melakukan konsultasi. Kevin lalu memintanya untuk segera datang langsung agar kondisi wajah dan tubuh Alma bisa diperiksa lebih detail. Akhirnya pada tanggal 12 Juni 2023, Alma pun pergi ke Guatemala ditemani dengan kerabatnya yang bernama Rosario. Sesampainya mereka di klinik Perfectima Body Clinic, Rosario yang berencana menemani dan menjaga Alma selama proses operasi hingga masa pemulihan, tiba-tiba klinik tidak mengizinkan Rosario untuk masuk karena mereka memiliki aturan bahwa hanya pasien saja yang diperbolehkan berada di dalam area klinik. Oleh karena itulah, Alma dan Rosario akhirnya menyewa sebuah penginapan. Berlanjut keesokan harinya di tanggal 13 Juni 2023, Alma kembali datang ke Perfectima Body Clinic seorang diri untuk menjalani operasi yang sudah dijadwalkan. Dia berjalan memasuki gedung klinik, kemudian melewati lorong lalu menaiki lift menuju lantai tempat prosedur operasi akan dilakukan. Sebelum operasi dimulai, Alma terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran untuk prosedur tersebut dengan biaya sekitar 685 juta rupiah. Uang tersebut tentu bukan sedikit bagi Alma, tetapi Alma rela mengeluarkan itu semua demi bisa mendapatkan hasil operasi terbaik dari klinik yang sudah sangat dia percaya. Tak lama sebelum masuk ke ruang operasi, Alma sempat mengirimkan pesan kepada anak dan suaminya untuk mengabari kalau dia akan segera menjalani prosedur operasi. Kemudian Alma meninggalkan ponsel tersebut setelah pesan itu terkirim. Saat itu Alma duduk di salah satu ruangan klinik untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum operasi dimulai. Louis sebagai perawat di sana bertugas memeriksa kondisi tubuh Alma, mulai dari tekanan darah, detak jantung, hingga kondisi fisiknya secara umum untuk memastikan dia cukup aman menjalani prosedur operasi. Namun di situ Louis juga menyadari kalau Alma ini memiliki penyakit diabetes dan kadar gulanya pun sedang sangat tinggi-tingginya, sehingga kondisi itu sebenarnya tidak aman untuk melakukan operasi besar. Dengan wajah tegang, Louis segera menemui Kevin dan menjelaskan kondisi Alma. Dia menegaskan kalau operasi seharusnya ditunda sampai kondisi Alma menjadi lebih stabil. Lalu Susana yang juga berada di sana juga mengatakan kalau mereka melanjutkan operasi dalam keadaan seperti itu akan mempertaruhkan nyawa pasien sekaligus keselamatan mereka sebagai tenaga medis. Namun tiba-tiba saja Kevin menolak saran itu secara mentah-mentah. Dengan nada tegas dia mengatakan kalau operasi harus tetap dilakukan di malam itu juga. Kevin mengaku tidak ingin dianggap gagal setelah Alma datang dengan penuh kepercayaan untuk menjalani prosedur tersebut, karena reputasi klinik sangat penting untuk Kevin. Akhirnya, para staf hanya bisa mengikuti instruksi Kevin. Mereka membawa Alma menggunakan ranjang pasien untuk menuju ke ruang operasi. Terdengar suara roda ranjang yang bergesekan dengan lantai dan denting alat medis yang terdengar samar di kejauhan. Beberapa menit kemudian pintu ruang operasi tertutup rapat. Di dalam ruangan yang dingin itu, lampu operasi besar mulai dinyalakan tepat di atas tubuh Alma. Selain Kevin, di sana juga ada Lydia, Susana, dan juga Louis yang sibuk menyiapkan peralatan. Meski semua terlihat berjalan seperti prosedur medis biasa, ekspresi para staf menunjukkan kalau mereka sadar sesuatu yang buruk bisa saja terjadi di malam itu. Kemudian sesuai dengan dugaan mereka, di tengah operasi yang berlangsung, kondisi Alma benar-benar memburuk. Monitor detak jantung yang sebelumnya berbunyi stabil mulai mengeluarkan bunyi peringatan berulang. Kevin berusaha menstabilkan kondisi Alma, sementara Louis terus memeriksa tanda-tanda vital pasien yang semakin melemah. Beberapa staf mulai saling bertukar pandang dengan ekspresi cemas karena mereka sadar situasi itu jauh lebih serius dari apa yang diperkirakan. Lalu saat itu, Louis kembali menyarankan kalau Alma sebaiknya dibawa ke rumah sakit lain yang lebih besar. Namun, Kevin tetap menolak sambil meminta alat-alat tambahan disiapkan secepat mungkin. Tetapi tubuh Alma mulai menunjukkan reaksi yang semakin buruk akibat komplikasi dari kadar gula darahnya yang cukup tinggi. Nafasnya melemah, detak jantungnya tidak stabil, hingga monitor di samping ranjang operasi mulai mengeluarkan bunyi panjang tanpa henti yang menandakan kondisi tubuhnya sudah sangat kritis. Tak lama kemudian, Alma pun tewas meregang nyawa.
Ketika itu keempatnya saling bertatapan seperti sama-sama sudah tahu kalau Alma meninggal dunia. Seketika jantung Kevin berdegup sangat kencang karena merasa panik kalau reputasi klinik mereka tetap akan hancur. Dalam keadaan penuh ketakutan dan tekanan, Kevin langsung meminta para staf di sana untuk membantu menyembunyikan jasad Alma agar kejadian itu tidak diketahui oleh siapapun. Dia kemudian meminta Lydia untuk mengambilkan sebuah gergaji yang berada di ruang operasi. Saat alat itu sudah berada di tangannya, suasana ruangan berubah semakin mencekam. Tanpa rasa kemanusiaan, Kevin mulai memisah-misahkan tubuh Alma menjadi beberapa bagian. Dalam sekejap, cairan merah mulai mengalir di lantai ruangan operasi. Sementara bau anyir perlahan memenuhi udara ruangan yang dingin itu. Para staf terlihat pucat dan syok melihat tindakan mengerikan yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan sempat gemetar dan menahan rasa mual, tetapi tidak ada yang berani menghentikan aksi Kevin yang sudah dipenuhi kepanikan. Setelah berhasil memisah-misahkan Alma, Kevin langsung meminta salah satu stafnya untuk menyiapkan tong limbah biologis berukuran besar. Tak berhenti sampai di situ, Kevin juga meminta Susana memesan taksi online supaya ada catatan perjalanan yang bisa memperkuatkan cerita palsu mereka. Dengan cara itu, Kevin berharap semua orang akan percaya kalau Alma benar-benar meninggalkan klinik dalam keadaan hidup. Setelah seluruh rencana itu selesai dijalankan, Kevin membawa kantong berisi jasad Alma keluar dari klinik. Dia berjalan menuju ke sebuah tumur tua yang berada sekitar 50 km dari tempat kliniknya. Di tempat itulah, Kevin akhirnya membuang jasad Alma. Kevin berharap tidak akan ada seorang pun yang pernah menemukan jasad Alma dan juga akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Singkat cerita, keesokan harinya, di tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 10 pagi, Rosario yang merupakan teman dari Alma tiba-tiba datang untuk menjemput Alma di klinik Perfecta Body Clinic. Namun setibanya dia di sana, pihak resepsionis yang bernama Cindy justru mengatakan kalau Alma sudah meninggalkan klinik tersebut beberapa jam sebelumnya. Dia pergi menggunakan taksi online. Mendengar penjelasan itu, Rosario sebenarnya merasa heran karena setahu dia Alma tidak terbiasa menggunakan aplikasi transportasi online. Dia bahkan tidak terlalu memahami cara memesannya. Namun Cindy tetap bersikeras kalau Alma sudah meninggalkan klinik setelah operasi selesai. Akhirnya Rosario pergi dari klinik sambil menghubungi Alma. Tetapi anehnya, pesan dan panggilan itu tak kunjung ada jawaban. Saat itu Rosario menjadi sangat khawatir. Dia curiga ada sesuatu yang ditutupi oleh pihak klinik. Rosario kemudian segera menghubungi Jeremias untuk memberitahu kalau pihak klinik mengatakan Alma telah meninggalkan klinik itu. Lalu dia juga berkata kalau dirinya kehilangan kontak dengan Alma. Suami Alma di saat itu langsung mencoba menghubungi istrinya secara berkali-kali, tetapi tak ada satupun panggilan yang dijawab. Tak lama dari itu, ponsel Alma tiba-tiba mulai tidak aktif. Situasi membuat keluarga Alma menjadi panik dan menduga kalau ada sesuatu yang buruk telah terjadi kepadanya. Lalu sehari kemudian, di tanggal 15 Juni 2023, Alma juga tak kunjung memberikan kabar. Keluarga pun akhirnya melaporkan Alma sebagai orang hilang ke US Embassy in Guatemala. Pihak berwenang mengeluarkan Isabel Claudina Alert, yaitu sistem pencarian nasional untuk perempuan hilang. Foto Alma kemudian disebarkan secara luas, baik secara online maupun melalui poster orang hilang. Lalu polisi pun memulai penyelidikan dengan meminta keterangan keluarga. Terakhir lokasi Alma diketahui sedang berada di Perfecta Body Clinic. Pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi itu. Setibanya di klinik tersebut, Kevin menyampaikan kalau operasi yang dijalani Alma berjalan sukses tanpa masalah serius. Dia mengklaim kalau setelah prosedur selesai, Alma meninggalkan klinik dalam keadaan baik-baik saja. Dia kemudian tiba-tiba malah mengatakan kalau dirinya akan menggugat keluarga Alma karena dianggap mencemarkan nama baik kliniknya tanpa ditemukannya bukti. Selain itu, dengan nada tinggi Kevin juga menjelaskan kalau dirinya adalah dokter yang bertugas menyelamatkan nyawa pasien, bukan menghilangkan atau mencelakai mereka. Bahkan Kevin juga merasa sangat terbuka jika polisi ingin melakukan pencarian melalui CCTV ataupun penyelidikan lebih jauh di klinik tersebut. Akhirnya polisi tetap melakukan pencarian bukti melalui rekaman CCTV yang ada di klinik. Dalam rekaman tanggal 13 Juni 2023, Alma mendatangi klinik seorang diri. Lalu dalam rekaman lanjutan terlihat kalau Kevin sempat membawa seorang perempuan dengan kepala dan wajah tertutup seperti pasien pasca operasi yang sedang didorong keluar dari klinik. Sebelum akhirnya dia pulang menggunakan transportasi online.
Polisi terus mengulang rekaman tersebut sambil membandingkan postur tubuh hingga pakaian perempuan di kursi roda itu dengan foto-foto Alma. Meski wajahnya memang tertutup sepenuhnya, para penyelidik sudah terbiasa memperhatikan detail-detail kecil dalam proses identifikasi. Polisi lalu menyadari kalau pakaian yang digunakan perempuan itu memang sama dengan pakaian Alma. Namun, mereka juga tahu kalau ada perbedaan antara Alma dengan orang yang ada di rekaman tersebut. Dari situlah mereka mulai curiga kalau seseorang yang didorong keluar oleh Kevin kemungkinan besar bukanlah Alma. Namun untuk memastikan dugaan itu, polisi terus menyusuri rekaman-rekaman lanjutan. Dalam rekaman lain, polisi kembali menemukan kejanggalan. Beberapa saat setelah taksi online itu melaju, Susana terlihat memasuki gedung klinik. Padahal sebelumnya, dia tidak terlihat keluar dari klinik itu sama sekali. Setelah melakukan penyesuaian rekaman dengan melihat bentuk tubuh dan lainnya, polisi menduga kalau orang yang ada di kursi itu adalah Susana. Lalu beberapa menit setelah itu, rekaman juga menunjukkan kalau Kevin membuang tong limbah biologis. Polisi mulai curiga dengan isi kantong tersebut. Kemudian mereka langsung memanggil Susana dan Kevin untuk menunjukkan rekaman itu. Namun Susana beralasan kalau dia keluar dari klinik melalui pintu lain. Padahal di hampir setiap sudut klinik itu memiliki rekaman CCTV. Dan polisi tidak menemukan satupun rekaman Susana yang keluar dari sana. Sehingga rekaman dia masuk ke dalam klinik terlalu tidak masuk akal. Singkat cerita, polisi memutuskan untuk menggeledah ponsel Susana dan juga Kevin. Mereka menduga kalau taksi online itu dipesan dari ponsel mereka. Seiring penyelidikan berjalan, polisi menemukan fakta penting yang semakin memperkuat dugaan kalau pihak klinik telah merekayasa hilangnya Alma. Dari hasil investigasi digital, diketahui kalau kendaraan online yang dikatakan digunakan oleh Alma ternyata dipesan menggunakan ponsel milik Susana, bukan milik korban sendiri. Tak hanya itu, sinyal ponsel Susana juga terdeteksi berada di jalur perjalanan kendaraan tersebut pada waktu yang sama. Temuan ini membuat penyidik yakin kalau perempuan yang terlihat di CCTV keluar dari klinik menggunakan kursi roda itu adalah Susana yang sengaja menyamar sebagai pasien pasca operasi untuk menciptakan kesan Alma telah meninggalkan klinik dengan selamat. Dengan banyaknya kejanggalan, akhirnya di tanggal 28 Juni 2023, hampir 2 minggu setelah Alma dinyatakan hilang, polisi akhirnya menangkap Kevin serta 4 staf klinik lainnya, yaitu Lydia Silva selaku dokter anestesi, Susana Rojas sebagai perawat, Luis Castro juga merupakan perawat, dan Cindy, resepsionis klinik. Kelima orang tersebut kemudian didakwa atas berbagai kejahatan, termasuk menghalangi proses penyelidikan, serta keterlibatan dalam upaya menyembunyikan hilangnya korban. Meski begitu, seluruh tersangka tetap bersikeras tidak bersalah. Kevin bahkan terus mengklaim kalau Alma meninggalkan kliniknya dengan selamat setelah operasi selesai. Namun polisi terus berusaha mendesak staf lain untuk mengakui perbuatan mereka. Setelah perjalanan panjang, akhirnya di bulan Maret 2024, Luis dan staf lainnya memutuskan bekerja sama dengan polisi. Dalam pengakuannya, Luis mengatakan kalau Alma sebenarnya telah meninggal dunia di ruang operasi setelah mengalami komplikasi yang sangat serius. Dia mengungkapkan kalau dirinya sempat meminta kepada Kevin untuk membawa korban ke rumah sakit lain karena kondisi Alma sudah sangat kritis. Tetapi Kevin menolak karena takut reputasi kliniknya menjadi hancur. Luis juga mengaku kalau tubuh Alma telah dipisahkan menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan barang bukti. Setelah mendapatkan bukti penting itu, Kevin masih tidak mengakui perbuatannya. Polisi terus melakukan negosiasi agar pria itu mau mengaku. Hingga akhirnya di bulan Maret 2025, Kevin menerima kesepakatan hukum dengan jaksa. Dalam proses itu, dia akhirnya menjelaskan kejadian sesuai apa yang diceritakan Luis sebelumnya. Lalu Kevin juga memberitahu polisi kalau jasad Alma dibuang di sumur yang berjarak 50 km dari klinik tersebut. Ketika itu, polisi dan tim forensik segera menuju ke lokasi pembuangan jasad. Setibanya di sana, mereka melakukan proses evakuasi sampai memakan waktu yang cukup lama karena kondisi sumur yang begitu dalam serta keadaan jasad yang sudah tak lagi utuh. 2 hari kemudian, polisi akhirnya menemukan bagian-bagian milik Alma di dalam sumur tersebut. Mereka mengangkat semua sisa bagian itu lalu menyerahkannya kepada pihak forensik untuk melakukan pemeriksaan DNA. Beberapa waktu kemudian, hasil tes tersebut akhirnya memastikan bahwa jasad yang ditemukan memang benar milik Alma, perempuan yang telah lama hilang sejak menjalani operasi plastik pada bulan Juni 2023 yang lalu.
Akhirnya, pada tanggal 5 Juni 2025, para pelaku didakwa dengan pengeksekusian. Namun, Kevin secara khusus diketahui terancam akan menghadapi hukuman antara 25 hingga 50 tahun penjara. Sementara staf klinik lain terancam hukuman 10 hingga 15 tahun penjara akibat telah membantu menutupi kejahatan. Pada akhirnya kematian korban meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Perempuan yang selama hidup dikenal penuh kasih dan bekerja merawat orang lain justru kehilangan nyawanya di tempat yang seharusnya memberi rasa aman. Suami, anak, hingga cucunya harus menunggu selama berbulan-bulan dalam ketidakpastian sebelum akhirnya mengetahui kenyataan mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada korban. Bagi keluarganya bukan hanya kehilangan yang menyakitkan, tetapi juga fakta bahwa jasad korban diperlakukan dengan begitu tidak manusiawi demi menutupi kesalahan dan menjaga reputasi sebuah klinik kecantikan. Kasus ini juga memunculkan isu sosial besar tentang dunia operasi kecantikan dan obsesi terhadap penampilan. Di balik citra mewah dan janji hasil sempurna, ternyata masih ada praktik medis yang mengutamakan reputasi, uang, dan nama besar dibandingkan keselamatan pasien. Selain itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana tekanan untuk menjaga citra bisa membuat seseorang menghilangkan rasa kemanusiaan dan menyeret banyak orang untuk ikut menutupi kejahatan. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa keselamatan pasien seharusnya selalu menjadi prioritas utama, bukan sekedar bisnis atau gengsi semata. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.